Kali ini kita akan membahas soal fisika bab alat optik. Pilihan ganda soal nomor 1. 2 buah cermin disusun tegak lurus. Seberkas sinar mengenai cermin pertama membentuk sudut terhadap permukaan cermin pertama. Kemudian sinar tersebut dipantulkan ke cermin kedua dengan membentuk sudut pantul sebesar titik-titik. Di sini ada cermin 1 ya, cermin 1, cermin 2, tegak lurus, berarti kita susun seperti ini. Kemudian kita beri garis, ini adalah garis normal di tengah. Kemudian di cermin kedua juga kita buat garis normalnya biar mempermudah. Jadi ada sinar datang dengan sudut 30 derajat. Nah, berarti sudut yang ini, bukan yang ini ya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata sinar datang membentuk sudut 30 derajat, berarti yang dimaksud adalah 30 derajat dari garis normal. Permukaan cermin pertama. Kemudian sebentar. Di sini ada perkataannya membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan cermin pertama. Berarti maksudnya 30 derajat itu dari sini. Nah, di sini 30 derajat. Kemudian berapa sudut yang dipantulkan? Kalau misalkan ini 30 derajat, maka di bagian sini adalah 60 derajat karena 90 derajat. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan cermin datar. Nah, kalau di sini 60 derajat, maka sudut pantulnya di sini juga 60 derajat. Nah, kemudian kan ini ada sinarnya dipantulkan langsung ke cermin kedua. Nah, kita harus tahu kalau misalkan di sini 60 derajat, maka di sini itu juga 60 derajat. Itu ada di pelajaran matematika SMP yang mana termasuk ke dalam dua sudut dalam yang saling berseberangan. Nah, jadi kalau di sini 60, maka di sini juga 60. Berarti kita bisa tulis di sini, dan di sini kita bisa fokuskan ada segitiga di sini. Nah, ini kita pisahkan. Jadi di sini ada garis sinar datang di sini ya. Kemudian di sini cermin, ini cermin, ini cermin, ini cermin, juga cermin. Kemudian di sini ada sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian kita hapus dulu. Bentar. Kemudian di sini ada 60 ya. Di sini 60. Kemudian di bagian sini berapa? Kita udah punya 90, kita udah punya di sininya 60 ya. Jadi kalau di sini 60, maka di sini 60. Yang kita cari adalah, ini kan garis normal nih. Yang kita cari itu sudut di sini. Nah, maka kita harus cari nih yang ini, sudut ini dulu. Caranya gimana? Kita kan punya segitiga. Segitiga kan 180. Dikurangi sudut siku-sikunya 90, dikurangi ini 60. 180 dikurangi 150 sama dengan 30. Berarti di sini itu 30. Kalau di sini 30, maka di sini juga 30. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kemudian soal nomor 2. Pada gambar berikut disajikan hasil percobaan bla bla bla. Perlakuan yang sesuai untuk menghasilkan percobaan seperti pada gambar. Yang pertama, di situ ada layar. Layar tersebut itu adalah cermin datar. Maka perkataan yang benar adalah nomor 3. Benda diletakkan di depan cermin datar karena cermin datarnya itu di sini benda, kemudian di sini cermin. Di sini itu ada loop benda. Maka kalau ada
perkataan nomor 3, benda diletakkan di depan cermin datar. Itu benar ya, karena ini cermin datar, ini bendanya di depannya. Kemudian berarti nomor 3 kita save. Kemudian nomor 1, benda diletakkan di depan cermin cembung. Nah, loop itu cermin cembung. Benda diletakkan di depan cermin cembung, benar, berarti nomor 1 juga benar. Nah, sebenarnya jawaban yang benar itu hanya 1 sama 3. Jadi kita cari dulu opsi yang ada 1 sama 3-nya, yaitu A. Untuk nomor 2, di sini perkataannya benda diletakkan di antara fokus dan pusat cermin cekung. Nah, ini yang sedikit diragukan, karena kok dia malah membahas cermin cekung. Seharusnya cermin cembung. Kalau cermin cembung benar, maka jawabannya 1, 2, 3. Tapi karena di sini 1 dan 3 itu hanya ada pada opsi A, maka jawabannya kita tetap A. Gitu. Kemudian untuk soal nomor 3, benda setinggi 5 cm yang diletakkan di depan cermin dengan fokus negatif akan menghasilkan bayangan titik-titik. Oke, kita punya rumus umum persamaan alat optik itu seperti ini. Kemudian kita disuruh nyari bayangan. Bayangan sama dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Nah, kemudian di soal itu diketahui bahwa fokusnya negatif, maka kita tambahkan di fokus negatif. Oke. Nah, kalau kita tahu bahwa untuk mencari bayangan itu sama dengan negatif 1 fokus dikurangi 1 per jarak dari si benda. Nah, negatif ketemu negatif berarti pasti nanti bayangannya itu akan menghasilkan nilai yang negatif. Nah, ketika bayangan itu negatif, maka sudah dipastikan bayangan yang terbentuk adalah maya. Nah, kalau maya itu selalu berpasangan dengan tegak. Nah, oke, sampai situ berarti kita tahu bahwa jawabannya adalah maya dan tegak. Tinggal diperkecil atau diperbesar nih. Oke. Dari kesimpulannya ini, S aksen atau bayangan itu nilainya nanti akan negatif. Nah, sedangkan bendanya itu terletak 5 cm. Berarti kan S-nya akan lebih besar daripada bayangannya, karena bayangannya itu negatif. Maka kita bisa tulis seperti ini. Maka maka perbesaran itu rumusnya S aksen per S. Nah, dari sini kita tahu S aksennya itu lebih kecil daripada nilai dari si S sendiri. Berarti nanti perbesarannya itu tidak akan menghasilkan lebih dari 1. Jadi jelas, maka bayangan yang terbentuk itu akan diperkecil, bukan diperbesar. Kalau misalkan S aksennya lebih besar, dia kan hasilnya misalkan 1,5, 1,3, itu kan diperbesar. Tapi kalau nilai M nantinya tidak akan mencapai 1, maka bayangannya akan diperkecil. Maka jawabannya adalah B, maya tegak diperkecil. Kemudian untuk nomor 4, nah nomor 4 ini sebenarnya entah dari soalnya yang salah atau gimana, tapi kita jelasin dulu aja. Seperti soalnya ada kesalahan atau opsinya. Jadi yang pertama, pada persimpangan jalan dipasang cermin pengawas dengan jari-jari kelengkungan 100 cm. Nah, kita tulis R-nya itu adalah 100 cm. Kenapa minus? Karena itu adalah cermin pengawas. Cermin pengawas itu adalah cermin cembung. Maka fokusnya dia negatif. Atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, fokusnya berarti setengah dari jari-jari, berarti minus 50. Seorang pengendara bermotor berada pada jarak 4 cm dari cermin. Oke, jarak pertama itu adalah 4 cm dari cermin. Jika pengendara bergerak sejauh 4 meter mendekati cermin, perbandingan jarak bayangan mula-mula dengan jarak bayangan setelah pengendara mendekati cermin adalah titik-titik. Ketika ada cermin di sini dan kemudian kita itu jaraknya 4 meter, kemudian dia berjalan mendekati sejauh 4 meter, berarti kan di posisinya sama dengan cermin kan. Berarti S2-nya adalah 0 karena dia nggak punya jarak terhadap cermin. Nah, kita pakai rumus untuk mencari bayangannya adalah 1 per F min 1 per S. Nah, kita cari nih untuk bayangan yang pertama, kita dapat minus 400 per 9. Kan 1 per minus 50 dikurangi 1 per
4 meter itu jadi 400. Nah, maka kita samakan dulu penyebutnya dikali 8, berarti ini jadi minus 8 dikurangi 1 per 400 sama dengan minus 9 per 400. Maka bayangan pertamanya adalah minus 400 per 9. Kemudian kita hitung untuk jarak bayangan di benda kedua atau setelah dia mendekati 4 meter. Rumusnya berarti hanya minus 1 per 50 dikurangi 0 karena dia nggak punya jarak tuh. Nah, jadi nanti dapat S2 aksennya sama dengan 50. Dari situ kita buat perbandingan S1 aksen per S2 aksen. S1 aksen tadi kan 400 per 9. Ini minusnya dicoret karena sama-sama minus, jadi kita coret aja nantinya. 400 per 9 dikali S2 nya itu kan 50, jadi kita tulis dikali 1 per 50. Harusnya berarti kan 400 per 9 dibagi 50. Nah, maka diubah menjadi seperti ini bentuknya. Kemudian dikali-kali, dicoret, nanti menghasilkan 8/9. Jadi seharusnya S1 dibandingkan dengan S2 itu hasilnya 8/9, tapi di opsi tidak ada. Kemudian untuk soal nomor 5, Ari ini berdiri di pinggir kolam dan mengamati ikan. Kedalaman ikan sesungguhnya adalah 60 cm. Diketahui indeks bias air sebesar 4/3 dan indeks bias udara itu 1. Jika Ari ini melihat ikan dengan sudut 37 dari permukaan kolam, kedalaman ikan menurut penglihatan Arini. Oke, jadi kita punya rumus untuk soal seperti ini. Ini adalah yang rumus pertama kita gunakan. SI per sin I per sin R sama dengan N2. N2 di sini adalah yang air dan N1 adalah indeks bias udara. Sin yang kita cari adalah sin I atau sudut untuk yang ada di air ini, sama dengan N2 nya itu air, indeks air 4/3 dikali 1, satunya itu adalah indeks udara. Kemudian kita dapat sin I sama dengan 4/3 dikali sin 37 itu adalah 0,6. Jadi dikali 0,6 sama dengan 0,8. Maka nilai I itu pakai kalkulator kita dapat nanti 53 derajat. Kemudian kita cari tinggi atau kedalaman. Yang kita cari ini adalah H aksen. Kita punya rumus seperti ini. H aksen per H sama dengan N udara per N air dikali cos R per cos I. N udaranya itu adalah 1 dibagi 4/3. Kemudian kita balikan jadi 3/4. Jadi kan 1 dibagi 4/3. Maka kita bisa balik menjadi 3/4. Jadi seperti ini. Dikali cos R. R-nya itu kan 37. Cos I-nya tadi 53 dikali 60. Hasilnya H aksennya ketemu 60. Untuk nomor 5 tadi ada kesalahan. Jadi di sini soal nomor 5 itu ternyata 37 derajatnya itu dari permukaan kolam. Berarti di sini 37 derajat yang artinya di bagian atasnya itu adalah 53 derajat, yang berarti si I ini itu nanti 53 derajat. Nah, kemudian untuk yang ini cos R, R-nya kan berarti 53 derajat. Karena R-nya itu yang ini 53 derajat. Cos I sebentar.
Maaf sebelumnya. Jadi nomor 5 kita tahu nilai sudutnya itu 37 dari permukaan kolam. Berarti dari sini dia lihat 37. Nah, ini kan tengah-tengah dari suatu bidang yang datar. Berarti kan 90 nih di sini. 90 dikurangi 37 itu 53. Nah, berarti kita langsung masuk ke rumus ini nih. Cos R-nya, nilai R-nya itu adalah 53. Nah, I-nya berapa? Tadi kan bentukannya seperti ini nih. Berarti kalau misalkan kita punya gini, kita tahu di sini 37, kemudian sini 53. Berarti di sini itu adalah 53 dan di sini adalah 37. Jadi sudut I-nya itu adalah 37. Nah, maka 3/4 dikali cos 53 0,6, cos 37 0,8 dikali 60. Hasilnya adalah 33,75. Jawabannya adalah dadu. Kemudian untuk nomor 6, sebuah benda sepanjang 4 cm diletakkan tegak lurus dengan salah satu ujung benda berada pada jarak 2 cm di depan lensa cekung. Jika lensa cekung mempunyai fokus 5 cm, selisih panjang benda dengan panjang bayangan dan sifatnya adalah titik-titik. Kita punya rumus itu ini. Kita cari bayangannya dulu. Fokusnya kita masukin. Di sini fokusnya adalah 5. Semuanya positif karena cermin cekung. Kemudian bendanya diletakkan 2 di depan cermin, berarti 1/2. Kita samakan mendapatkan hasil minus 3/10. Maka bayangannya adalah minus 10/3. Nilai minus di sini tidak akan berpengaruh ke dalam mencari perbesaran. Tapi di sini minus menunjukkan bayangan itu berada di belakang cermin, yang artinya dia itu maya. Kalau maya berarti nanti sudah dipastikan tegak sifatnya. Jadi kita dapat sifat yaitu maya, kemudian tegak. Kemudian kita cari perbesarannya dulu. S aksen per S. S aksennya adalah 10/3, S-nya itu 2. Maka 5/3 kali. 5/3 kali itu hasilnya 1, titik. Berarti diperbesar. Nah, kita cari nilai tinggi atau panjang bayangannya dengan rumus M dikali H. M-nya 5/3, H-nya itu tadi 4. Jadi hasilnya 6,67. Ini adalah bayangannya. Jadi selisihnya antara tinggi benda dengan tinggi bayangan, H aksen min H sama dengan 6,67 dikurangi 4 sama dengan 2,67, atau kita bulatkan menjadi 2,7. Berarti jawaban yang tepat adalah C, 2,7. Jadi selisih panjang benda dengan panjang bayangan itu adalah 2,7, sifatnya maya, tegak, dan lebih pendek. Jadi yang dimaksud itu adalah selisih panjang benda dengan panjang bayangannya itu lebih pendek. Selisih panjang, jadi maksudnya panjang bendanya itu lebih pendek, kayak gitu. Selisih panjang benda. Panjang benda dengan panjang bayangan itu, ya benar ya. Jadi kalau bingung kalimatnya itu seperti ini. Panjang benda dengan panjang bayangan itu 2,7 dan sifatnya itu dia lebih maya, tegak. Sifat bayangan ya, sorry. Berarti ini harusnya jawabannya yang paling tepat A. Karena maya, tegak, dan lebih panjang. Jadi bayangannya intinya itu lebih panjang dibandingkan si bendanya sendiri gitu.